Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Hari ini kita akan bahas tentang reading indirectly answered questions di TOEFL online series kita. Kita akan bahas strategi, contoh soal, dan supporting activity yang bisa kalian pakai di kelas TOEFL kalian. Seperti apa videonya? Stick around! Ini adalah TOEFL syllabus kita. Kemarin kita udah belajar reading directly answered questions dan minggu ini kita akan mulai dengan indirectly answered questions. Pertama, untuk indirectly answered questions itu ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama adalah implied detail questions dan yang kedua adalah transition questions. Jenis pertanyaan seperti apa sih? Kalau implied detail questions itu seperti ini. It is implied in the passage that, it can be inferred from the passage that, it is most likely that, dan what probably happened. Dan untuk transition questions itu ada dua jenis. Yang pertama adalah the paragraph preceding the passage probably, dan yang kedua adalah what is most likely in the paragraph following the passage. Untuk tiap-tiap pertanyaannya, implied detail dan transition questions, saya akan memberikan beberapa strategi dan how TOEFL tests you. Untuk implied detail question, saya punya beberapa strategi yang bisa kalian pakai untuk mengerjakan TOEFL atau mengajar TOEFL nanti. Yang pertama adalah find the keywords, ini biasa ya, find the keywords in the question, and locate the keywords atau the rephrase of the keywords in the passage. Dan yang tiga ini masih biasa ya, read the surrounding context carefully. Dan yang penting adalah ini, you need to draw a conclusion, not assume. Jadi jangan pakai own knowledge to answer, karena semua answer itu bisa deduce from the passage, jadi bisa disimpulkan dari passage-nya. Misalnya seperti ini. Ini adalah reading passage-nya, boleh di-pause dulu buat dibaca, dan saya akan berikan juga questions-nya nanti ya, sebentar lagi. Oke, ini adalah questions-nya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ini, the French version of Monopoly might possibly include a piece of property entitled. Oke, kita baca sedikit ya dari awal. Keywordsnya mungkin French nih, ya. Oke. Ternyata nggak ada kata French sendiri ya, tapi ada in countless languages and versions. Jadi French included ya kalau gitu ya, with foreign locations and place names appropriate to the target language. Jadi kalau French itu foreign locationsnya adalah sesuatu yang ada di France. Kita lihat ya, kira-kira yang mana? Pasti ya, karena di Eiffel Tower ini located in France. Number 2. Oke, Atlantic City. Atlantic City, apakah ada Atlantic City? Oh, ada di sini ya, Atlantic City ya. Oke, kita baca surrounding context-nya. He said the original game not in his hometown, but in Atlantic City, the site of numerous pre-depression vacations. Oke, jadi dia Atlantic City ini bukan tempat Darrow-nya born, not his hometown ya. Oke, kira-kira yang mana? Yang B udah pasti salah karena bukan dari Atlantic City tapi dari Germantown. Kalau yang C and D ini kita nggak tahu ya. Mungkin Atlantic City was larger than Germantown, tapi kita nggak tahu. Tapi yang mungkin terjadi adalah karena it brought back good memories. Jadi pre-depression vacation sebelum era Great Depression. Jadinya ada kemungkinan sangat besar itu adalah it brought back good memories. Oke, yang terakhir adalah ini. Parker Brothers is probably Parker Brothers di mana tadi? Oh, di sini ya. Where is it? Ini di sini. Jadinya purchase the rights to Monopoly and took the first steps towards the mass production of today. Mass production of today. Kalau gitu Parker Brothers kira-kira mana? A game manufacturing company, karena dia yang responsible for the mass production of today. Oke, yang berikutnya adalah transition questions. Untuk transition questions, cuma ada dua strategi yang mau saya share. Yang pertama adalah for preceding questions, itu kita harus read the first sentence of the first paragraph. Dan untuk following questions, kita harus read the last sentence of the last paragraph. Sesederhana itu. Kita coba ya. Ini adalah how TOEFL tests you. Passage dan questions-nya boleh di-pause sekarang. Oke, yang pertama, the paragraph preceding. Kalau preceding, kalimat pertama di paragraf pertama. Kita lihat ya, when a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land, apa yang terjadi adalah seperti ini.
Oke, jadi kita bisa deduce bahwa si paragraf ini akan membahas tentang earthquake occurring on the ocean floor, gitu ya. Tapi ada tulisan juga rather than on land. Jadi ada kemungkinan sangat besar bahwa paragraf sebelum ini itu membahas tentang earthquakes occurring on land. Jadi yang mana? Yang ini ya, land-based earthquakes. Dan yang kedua adalah following, which of the following, the paragraph following the passage. Kita baca ya. Kalau untuk itu kita baca kalimat terakhir di paragraf terakhir, yaitu nih. When a tsunami reaches shallow coastal water, bla 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 bla, tremendous flooding and damage to coastal areas. Oke, kalau dari situ kalian bisa tebak yang mana? Yang ini ya, the destructive effects. Karena ini ya, tremendous flooding and damage to coastal areas. Seperti apa effects-nya of tsunamis on the coast? Ada kemungkinan seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas beberapa contoh soal di TOEFL tentang transition questions dan implied detail questions. Ada 2 passages yang akan saya kasih buat kalian untuk belajar TOEFL lebih dalam tentang indirect questions. Yang pertama adalah ini passage-nya, boleh dibaca, dan saya akan berikan questions-nya berikutnya. Oke, kalau udah di pause dan udah cobain kerjain, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ini. The paragraph preceding this passage. Oke, kalau preceding seperti biasa, kalimat pertama di paragraf pertama. Oke, kita lihat ya. Oke, various other Native American tribes also lived on the Great Plains. Jadi mungkin ada beberapa yang lived on the Great Plains. Ini akan bahas satu tribe. Ada kemungkinan paragraf preceding sebelumnya, paragraf preceding gitu sebelumnya, itu membahas tentang another American tribes yang also lived on the Great Plains. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Oke, jawabannya apakah ini? Kalau benar, oke ya. One of the tribes of the plains mungkin adalah topik dari paragraph preceding this passage. Oke, nomor 2. Likely reaction of the Sioux in the 1800s. Oke, kita baca. Oke, 1800s di sini ya. Oke, kalau gitu fiercely combative postures. Oh, oke. Kalau ada kata ini ya, ada phrase ini, fiercely combative posture, ada kemungkinan sangat besar bahwa mereka tidak welcoming terhadap white civilization in the 1800s. Kalau gitu, oke, yang B ya, the Sioux would probably attack the white settlers. Dan yang terakhir, number 3, it is implied in the passage that the 7 tribes called each other by some form of the word Dakota. Oke, di mana word Dakota? Di sini ya, kita baca sebelumnya dan sudahnya. Called themselves. Okay, the 7 tribes called themselves the word Dakota, which means allies. Allies. Oke, allies. Oke, kalau gitu kemungkinan jawabannya adalah yang ini ya, karena allies artinya united. Mungkin mereka united in a cause. Seperti itu ya. Sekarang kita ke passage kedua. Ini adalah passage-nya dan questions-nya ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, the number of bird species that have become extinct in the United States since 1600. Oke, 1600. Oke, kita baca di sini ya. Has been estimated that about 100 bird species over the world. Jadi sekitar 100 over the world. Kalau gitu, di United States pasti less than that ya. Karena 100 itu all over the world. Kalau di United States alone, ada kemungkinan sangat besar dia adalah less than 100. Yang berikutnya, the passage implies that the great auk disappeared. Oke, kita baca. Oke. In North America, the first species known to be annihilated was created through the beginning of the 19th century. Through the beginning of the 19th century, ingatin bahwa 19th century artinya adalah 18 sekian ya. 19th century 18 sekian. Kalau gitu, nah, oke, yang mana? Yang C, karena beginning of the 19th century means 1800 something. Oke, dan yang terakhir adalah ini. Bukan terakhir, kedua terakhir ya. Mereka was killed because apa? Easy source of food and bait for the Atlantic fishermen. Kalau gitu, mereka menggunakan si great auk ini untuk source of food and bait. Jadinya, yang mana?
Yang ini ya, source of food, fishermen wanted to eat it. Dan yang terakhir adalah following the passage. Kalau gitu, kalimat terakhir di paragraf terakhir. Steps are being taken to prevent their extinction. Kalau gitu, ada kemungkinan besar paragraf berikutnya membahas tentang steps. Seperti itu. Jadinya, what is being done to save endangered birds? Oke, jadi seperti itu bagaimana TOEFL menanyain tentang indirectly answered questions, yaitu implied questions dan transition questions. Supporting activity yang bisa membantu kalian dalam mengajar indirectly answered questions adalah 2-sentence horror story. Semoga seru ya. Yang pertama adalah tools use-nya adalah Google Slides dan students use their browser untuk nanti mencari si 2-sentence horror story-nya. Dan sharing option-nya adalah seperti biasa, students can edit. Dan tipenya seperti ini, students read the story and decide what they know directly from the passage and what is inferred dan kenapanya. Ya, stories yang buat contoh kita kali ini diambil dari dari website ini. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah story-nya dan ada 3 pertanyaan, yaitu direct information, indirect information, and how do you know. Jadi mereka nanti baca ini dan mereka harus cari direct information, indirect information, atau how do you know-nya. Mereka bisa cari di browser mereka story-nya yang mereka suka dan mereka bisa pilih sendiri atau bisa kita kasih sendiri. Kalau kita kasih untuk muridnya, jadi murid nggak usah buka browser mereka. Oke, kalau dari kalimat ini, dari 2-sentence horror story ini, direct information apa, indirect information apa, dan how do you know seperti apa? Misalnya seperti ini. Direct information-nya, the person cannot do anything ya, cannot move, cannot breathe, cannot speak. And the situation is dark, karena dia bilang it's so dark all the time. Ini yang direct information-nya. Indirect information ya, kalau gitu, the person is dead and the person is buried. Taunya dari mana? Karena so dark all the time and would have been cremated implies that the person is underground and dead. Itu yang ngeri juga ya. Yang kedua, kita kasih contoh yang kedua. Contohnya adalah ini. Okay, you hear your mom calling you in the kitchen. Oh, there is a whisper from the closet saying, don't go down there, honey, I heard it too. Kalau gitu, direct information-nya adalah, this person is a son or daughter. Karena you hear your mom. The voice of the person calling him or her is like his or her mom. Itu adalah direct information-nya ya. Indirect information-nya, the person calling from the kitchen is not the real mom. Or, the person in the closet is not the real mom. Kita bikin ngerinya adalah karena kita nggak tahu ya. Caranya tahu, how do you know adalah karena the sentence don't go down there honey implies that the mom itu is hiding in the closet atau the not mom is the one in the kitchen. Seperti itu. Jadi ini adalah seperti activity yang bisa kita pakai untuk mengajar indirectly answered questions. Oke guys, gitu dulu video kita hari ini tentang reading indirectly answered questions. Di minggu depan kita akan bahas tentang listening, terutama mengenai idioms. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe for more great videos from Celah Belajar. See you!